Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Di video kali ini kita akan membahas terkait kurikulum baru ya, di mana ranking dan KKM itu dihapuskan Bapak Ibu. Ini perlu kita pahami sebagai persiapan jika kurikulum baru ini diterapkan secara nasional. Nah, terkait KKM Bapak Ibu ya, kita mulai dari KKM. Ini adalah contoh rapor hasil belajar dari peserta didik menggunakan kurikulum prototype atau kurikulum paradigma baru. File ini kami dapatkan dari salah satu webinar yang diselenggarakan oleh Kemdikbud seperti itu. Nah, di laporan hasil belajar ini Bapak Ibu, kita tidak menemukan kolom KKM sebagaimana biasanya Bapak Ibu ya, di K13 maupun di KTSP kurikulum 2006 kemarin kan ada KKM. Nah, untuk rapor baru ini tidak ada KKM Bapak Ibu. Yang ada hanyalah mata pelajaran, nilai akhirnya, kemudian capaian kompetensi. Di halaman selanjutnya pun seperti itu. Kita tidak akan menemukan KKM, yang ada adalah ekstrakurikuler ya, kemudian ketidakhadirannya seperti itu. Nah, sangat sederhana tampilan rapor dari kurikulum baru ini Bapak Ibu. Karena memang kurikulum baru ini menitik beratkan pembelajaran itu pada prosesnya, bukan pada nilai akhirnya saja. Nilai akhir penting, tapi yang paling penting adalah proses pembelajaran Bapak Ibu. Itu karakteristik dari kurikulum baru ini. Nah, terkait jawaban resmi dari pihak Kemdikbud terkait KKM ini, kita bisa menemukan di website resmi Kementerian Pendidikan, sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id. Ini adalah website resmi Kemdikbud dengan domain.go.id. Dijelaskan di sini, kami zoom yang membahas tentang KKM. Ya, ini adalah halaman terkait pertanyaan yang sering ditanyakan. Salah satunya di nomor 153, apakah kriteria ketuntasan minimal atau KKM masih berlaku pada pembelajaran paradigma baru ini? Jawaban dari pihak Kemdikbud adalah ketuntasan hasil belajar tidak lagi diukur dengan KKM yang berupa nilai kuantitatif. Jadi KKM yang berupa angka-angka, misalnya KKM Bahasa Indonesia 70, KKM Bahasa Inggris 72 seperti itu dihapuskan. Tidak lagi digunakan seperti itu Bapak Ibu, berupa kuantitatif, berupa angka-angka itu. Tapi fokusnya nanti tetap ke ketercapaian tujuan pembelajaran yang bisa diukur melalui asesmen formatif Bapak Ibu, asesmen formatif. Jadi terkait KKM Bapak Ibu tidak akan lagi menemukan KKM berupa angka-angka ya yang dirumuskan seperti saat ini. Kalau untuk mendapatkan KKM kan ada rumusnya, intake siswa dan seterusnya, ada rumus tersendiri. Itu tidak akan digunakan lagi di kurikulum baru Bapak Ibu. Nah, terkait sistem ranking yang selama ini menjadi polemik, perlu dipahami bahwasanya Merdeka Belajar yang menjadi jargon program kementerian saat ini bertentangan sebenarnya dengan sistem ranking Bapak Ibu. Bahkan di jenjang SMA nantinya ketika kurikulum baru ini berlaku, siswa bisa memilih mapel sesuai dengan minat dan bakat serta aspirasinya. Jadi memang di sistem kurikulum baru ini berprinsip bahwasanya semua siswa itu spesial Bapak Ibu. Mereka memiliki minat dan bakat masing-masing. Dan juga konsep Merdeka Belajar ini sekali lagi tidak menitik beratkan pada proses nilai akhir Bapak Ibu, tapi fokus pada proses pembelajaran. Sementara sistem ranking ini umumnya ranking peringkat siswa itu diambil dari nilai-nilai yang mereka peroleh, baik dari nilai pengetahuan maupun nilai keterampilannya. Jadi kurang lebih hanya berfokus pada kognitif siswa seperti itu. Sementara dalam pembelajaran bukan hanya kognitif tapi ada afektif, yaitu sikap dan psikomotorik. Dan juga ranking ini sudah tidak direkomendasikan sebenarnya sejak kurikulum 2013 ya. Sejak K13 ini sistem ranking ini sudah tidak direkomendasikan lagi untuk digunakan di sekolah-sekolah. Setiap anak itu spesial. Ya, demikian pembahasan ringkas kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.